Qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warasatul anbiya'i, halaman 278. Terusan yang kemarin ini mengenai kehidupan para ulama. Ya, sebenarnya bahasan kemarin juga ini mengenai kehidupan para ulama secara khususnya, akan tetapi secara umum buat siapapun dia, ya, siapapun dia, ini pelajaran buat kita semuanya. Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama itu adalah orang yang mendapatkan warisan, ya, dari baginda Rasulullah, dari para, bukan Rasulullah saja, tapi para nabi, ya. Nabi yang mana saja yang jumlahnya begitu banyak, sampai 124.000 nabi, bahkan 313 rasul. Ini sebagai ulama, ya, mesti ingat, ya, jadi kita itu mesti ingat bahwa apa yang ada, yang dimiliki, ya, yang didapat dari keilmuannya perilaku tiga ada di sini. Qaulan wa fi'lan wa halan wa maqalan la isman wa la qauban. Para ulama itu pewaris para nabi, baik itu dilihat, ya, dari segi qaulan, ya, dari segi ucapannya, dari ucapannya, wa fi'lan dan perbuatannya, wa halan dan perilakunya, wa maqalan ataupun tutur katanya. La isman wa la qauban, bukan sebuah nama dan bukan sebuah lakob, bukan sebuah julukan. Jadi ulama itu, ya, seorang ulama, ya, jadi pokoknya sebutan dari kiainya, dari asatisnya, ya, yang bertitel maupun tidak, yang lokal maupun bukan lokal, ya, yang kampungan maupun perkotaan, yaitu ulama disebutnya la isman wa la qoban. Itu bukan sebuah nama dan bukan sebuah julukan. Karenanya kata beliau di sini, seorang ulama itu mesti mewariskan karakter-karakter para nabi. Qaulan, baik ucapannya, tutur katanya, perilakunya, perbuatannya mestinya mengikuti, ya, karakter-karakter para nabi. Mestinya begitu tuh. Di bidang apanya? Banyak, ya. Di bidang tawakalnya, ya, di bidang tawaduknya, ya, di bidang berserah dirinya kepada Allah, di bidang hubungan kepada Allah, juga hubungan kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Ya, karenanya seorang ulama itu bukan sebuah nama dan bukan sebuah julukan, tapi itu warisan. Ya, ingat, itu adalah warisan, ya. Nama itu adalah warisan yang dari para nabi. Jadi nggak sembrono, nggak sembarangan. Bisa kita lihat, ya, ulama mana yang menjadi pewaris para nabi. Lihat tuh, ya, bukan dari segi ketinggian ilmunya, bukan sekedar itu. Memang itu sangat penting. Tapi orangnya, seorang ulama yang menjadi pewaris nabi adalah seorang yang berbudi luhur, ya, ucapannya santun, ya, tutur katanya sopan, ya, nggak pernah dia itu ucapan-ucapan yang menyakiti kepada orang lain dan lain sebagainya, ya, perilakunya, perbuatannya. Nah, ini salah satu ciri di antara ulama itu adalah pewaris pada nabi. Seorang pewaris pada nabi. Makanya bukan sebuah nama, bukan sebuah julukan itu, tapi adalah waris. Harus ingat, itu warisan, jangan diakuin. Warisan jangan diakuin tuh, ya. Jangan diakuin ini ilmu gua, bukan. Ya, ya, nggak boleh. Itu ilmu hakikatnya adalah warisan yang Allah berikan, ya, dari para nabi. Kan, ya.
An-nubuwatu ismun wa risalatu laqabun. Nah, sedangkan kalau nabi itu adalah sebuah nama, ya. Nabi itu warisalah dan para rasul juga merupakan lakob, sebuah julukan. Khusus kalau mereka emang hak dia. Nabi mah emang dia itu, para nabi adalah sebuah nama yang diberikan. Rasul juga sebuah nama, sebuah lakob, sebuah julukan yang diberikan, titel yang diberikan oleh Allah. Kalau ulama bukan titel. Ya, ulama itu bukan titel. Kenapa? Warasatul anbiya, itu warisan dari para nabi, bukan titel tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita jadi itu ya. Jadi kalau ulama karena itu bukan titel, ya, bukan julukan, ya, dari Allah, hanya sebuah warisan, ya. Ini hendaknya kita hendak menjaga, ya. Tadi itu qaulan wa fi'lan wa halan wa qalan, ucapannya, ya, apalagi perbuatannya, perilakunya, ya, makolahnya, tutur katanya itu harus sesuai, ya, dengan tutur kata para anbiya, ya. Nah, itu adalah ulama tadi, ilmu-ilmunya merupakan warisan. Nanti dilihat karakternya begitu, ya, sebuah karakternya. Kalau kita mah bukan warisan lagi, kita mau udah kita dapat, ya. Nah, ulama bukan kita mah, ya, kayaknya nggak dapat warisan dari para nabi. Jadi kita cuma pengikut, kita ngikut, ya, ngikut nabi, gitu, ngikut ajaran nabi, ngikut ajaran orang-orang yang soleh itu tuh. Nah, ini banyak kelirunya, ya. Jadi kalau ada orang yang dia itu disebut orang hebat, ya, disebut orang alim, ya, tapi karakter perilakunya tidak sesuai dengan karakter para nabi, ya, ini sungguh mengkhawatirkan, ya. Jadi sungguh mengkhawatirkan itu. Jadi harus hati-hati tuh kitanya. Hormati, tetap hormati, ya. Hormati tetap, dan kita suruh menghormati sesama siapapun itu. Ya jahilu, wahai si jahil, wahai orang yang jahil, ya. Infatatkan nubuwat wa risalah, walaupun, ya, kamu tidak mengalami masa-masa kenabian dan masa-masa kerasulan. Kita nggak ngalamin zaman para nabi, zaman para rasul, nggak ngalamin kita itu. Jangan kan zamannya para rasul, zamannya para wali songo kita di Indonesia nggak pernah ngalamin, ya. Zamannya engkong kita nggak ngalamin kita itu, ya. Kakek kita tuh kita nggak ngalamin. Walaupun kamu itu nggak mengalami masa kenabian terus ke masa kerasulan, ya, zaman kenabian atau zaman kerasulan, ya, di sini lam batat kal wilayah al ghaibatul badaliyah, akan tetapi kamu itu, ya, tidak ketinggalan, kamu itu tidak luput, ya, untuk mengalami masa para wali yang gaib dan para abdal, ya. Para nabi, para rasul kita kagak ngalamin, tapi masa para aulia Allah, ya, yang mereka aulia Allah itu memang yang gaib, yang yang ditutup oleh Allah, yang mastur, mereka dirahasiakan oleh Allah, juga para abdalnya Allah. Ini di muka bumi banyak, ya. Para abdal Allah, ada yang mengatakan itu 40, ya, 40 orang sedunia para abdalnya Allah. Ada yang mengatakan 400 para abdalnya Allah, para wali Allah itu, yang, ya, yang julukan mereka adalah abdal, pengganti. Kalau yang satu meninggal, diganti lagi oleh yang lain, gitu, ya. Kalau di daerah mana umpamanya, ya, daerah Bekasi sini ada abdalnya Allah, ada walinya Allah, julukannya abdal, dia ini meninggal, diganti lagi oleh Allah, belum tentu di Bekasi sini belum, ya, mungkin ditempatkan nanti di tempat daerah lain, di Bogor mungkin, ya, di Bandung mungkin, ya, di Jakarta mungkin ditempatkannya itu.
Enggak selamanya di situ, enggak. Walaupun bisa jadi ya penggantinya ada di situ, ada di situ. Para abdal tuh, para wali Allah. Ya. Dan banyak mereka itu ya, para wali Allah itu ya, di zaman sekarang, di zaman kita, bahkan dari zaman dulu itu gaib mereka itu adalah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti ya. La yaqribul wali ilal, nggak ada yang tahu orang itu seorang aulia Allah kecuali itu adalah wali lah. Dia tahu sama-sama preman ya. Itu lebih bilang kalau sesama preman itu udah tahu aja dia. Oh, sono yang megang si Anu. Ya, pasar Indo kono yang megang si Anu, karena sama-sama preman dia tahu. Ya kita mah kagak kenal. Tuh, jadi nggak ada yang tahu tuh. Ini digoibkan ya. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Kita mengalami zaman itu ya, zaman para aulia nih di dunia sekarang ya. Walaupun kita nggak tahu, nggak kenal siapa mereka itu, karena dirahasiakan oleh Allah ya. Dari ada kutubnya ya, ada apa namanya autadnya ya, ada lagi ausyadnya ya, ada lagi abdalnya, ada bagian-bagian yang lain. Araditu bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian wahai para ulama ya, kalian itu lebih seneng, kalian lebih ridho kehidupan di dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Ya. Apakah kalian lebih seneng, kalian lebih ridho kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Ini Allah yang berfirman. Secara umum arodi itu apakah kalian itu ya, tapi karena arahnya adalah para ulama ya. Apa para ulama, apa kalian lebih seneng, lebih ridho ya, lebih mengharap kebahagiaan di dunia, apakah kebahagiaan di akhirat? Kita mengharapkan itu. Kalau emang ya mengharapkan kebahagiaan akhirat ya, jadilah al ulama warasatul anbiya ya, seorang ulama ya yang menjadi pewaris di antara para nabi ya. Kita contoh yang menjadi uswah itu banyak. Yang menjadi contoh, kita contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang khalilullah. Beliau ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai, tahukah kamu kenapa kamu ini aku sebut julukan kamu sebagai Khalil, sebagai kekasihku?" Nabi Ibrahim nggak tahu. Ya. Kemudian dijawab bahwa penyebab Nabi Ibrahim ini menjadi Khalilullah adalah yang pertama, Nabi Ibrahim itu lebih mengutamakan Allah, lebih mengutamakan kewajiban dia kepada Allah dibandingkan kepada yang lain. Allah dulu yang diutamakan. Allah yang diutamakan, yang lebih dulu sama dia dibandingkan kewajiban dia yang lain. Itu ya. Meskipun lagi makan, umpamanya ini ditinggal, karena ada kewajiban dia kepada Allah. Pada hal-hal yang berkenaan kewajiban kepada Allah itu dia utamakan dibandingkan dengan kepentingan lain. Ini makanya jadi satu itu penyebabnya. Yang kedua, beliau itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendiri ya. Dia selalu makan itu mencari orang lain yang dia ajak makan bersama. Setiap hari mencari orang teman makan itu 2 mil jalan kaki. Ya, dulu dia cari tuh orang, siapa nih, tawarin tuh, Dora makan sini, saya kenyang, nyari lagi ya. Dora makan bareng sama saya, dilihat saya kedoyan lauknya gak ada jengkolnya. Doyan dia ya. Coba berusaha tiap hari begitu, nggak mau makan sendiri kecuali bersama orang lain. Orang lain diajak makan. Coba mampir makan gitu tuh. Kalau ada orang lewat, mampir makan sini.
ya, di antara penyebab-penyebab tadi tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian beliau itu adalah ya orang yang sangat maluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat maluknya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya gelarnya jadi Khalilullah. Itu yang mana kita tuh ada enggak tuh? Salah satu ya dari karakter Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu utamakan Allah dibandingkan yang lain. Kalau makan sama orang lain bareng tuh orang diajak tinggal perlu makan dan ngopi dah. Ya kita ajak keluar teman kita, ayo kita makan di rumah makan bareng. Kita makan di luar rumah di sawah. Ya itu. Kenapa begitu? Lihat, ya. Orang yang berkarakter seperti itu, yang suka memberi kepada orang lain karena dia sadar apa yang dia miliki adalah pemberian dari Allah. Ya. Apa yang kita miliki ini pemberian dari Allah, makanya berikanlah kepada orang lain. Ya, diberikanlah kepada Allah, kepada orang lain, ya, dengan fisabilillah, ya, di jalan Allah Subhanahu. Orang yang merasa itu adalah bukan pemberian dari Allah, dia nggak mau memberi. Yang timbul adalah bakhil, ya, di dalam hati. Kenapa? Merasa itu adalah milikku, ya, merasa itu adalah kepunyaanku. Dia nggak sadari kalau itu adalah pemberian dari Allah. Ini bakhil, ya, nggak mau tuh. Ayo temen ngopi nggak mau. Allah kopi lu lagi serat. Sadari itu, coba kita sadari. Ya. Ya. Ini pilih nih. Ya, kalian lebih senang hidup di dunia, kalian pilih untuk hidup di dunia apa kehidupan akhirat? Ya, kalian pilih, sedangkan dunia mah karena akhirat itu abad, akhirat itu abadi. Dunia hanya sebentar saja, ya. Hanya sebentar aja dunia hidup ini, nggak bakalan lama. Walaupun katanya usia 100 tahun lebih, padahal itu sebentar sekali. Jadi banyaklah ya kita ngambil kesempatan itu. Mumpung kita masih berada, yang diberikan kesempatan oleh Allah dalam hidup ini. Hayatud dunya nafsuka wa hawaka wa tobuka. Arahan yang membuat kehidupan dunia kamu itu, kamu menjadi merasa senang karena didorong oleh hawa nafsu kamu dan karakter kamu, karakter yang buruk itu yang bawanya tuh, ya. Yang membawa, kenapa kita mohon maaf, ya. Kenapa seseorang yang melihat hantu nih, ini hantu bisa dilihat, kata orang hantu nggak bisa dilihat. Tapi banyak orang yang dimedihin. Ya, banyak orang ngomong tuh. Kan gak 1-2 orang yang ngomong ya. Artinya kan orang, artinya melihat itu ya. Kenapa tuh? Kenapa begitu melihat hantu nampaknya cantik itu hantu? Coba lihat, apa yang membuat menjadi cantik itu hantu? Karena ada hawa nafsu di jiwa kita itu. Begitu hawa nafsu tidak ada, hantu itu menjadi sangat buruk sekali. Yang menjadi membuat cantik kan kita ada hawa nafsu, ya. Sama bini kita ada cantik bini kita itu, ya, karena ada hawa nafsu. Lagi marah mah, wah, ya, masya Allah, gua ganti muka lu gitu kan. Lagi marah tuh kan, ada hawa nafsu, ya. Kalau itu ya membuat indah, membuat seneng rasanya tuh, ya, hidup di alam dunia ini karena didorong oleh hawa nafsu dan karakter-karakter buruk yang ada pada jiwa kita itu, ya. Kalau tidak, ya, kalau sudah bisa diimbangi, ya, maka orang hidup di dunia ini adalah bukan untuk bersenang-senang, ya, akan tetapi dalam rangka dia itu berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di alam akhiratnya itu. Hawa nafsu yang bawahnya. Haji dunia lah, dunia ini bukan begitu, masih diterangkan.
ma yazulu minasyahawat, ya, tidak datang apa? Tidak diiringi, ya, tidak diawali, tidak diturunkan minasyahawat, dari syahwat. Ya, dunia ini bukan begitu, ya. Dunia ini sebenarnya kita di dunia adanya bukan diturunkan dengan syahwat, bukan. Harus disadarinya. Sebagai apa kita ini? Allah ciptakan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Ada tugas yang diberikan oleh Allah untuk apa? Memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan, merapihkan yang tidak baik, ya, di muka bumi ini. Gak sembarangan Allah sebenarnya menciptakannya. Dan Allah janjikan, ya, ada khalifah di muka bumi ini, pengurus, ya, yang mengurus yang di dunia, mengurus yang di bumi, mengelola, ya, keberadaan di bumi ini, dikelola sedemikian rupa supaya maslahat. Fatilka aksamun laka, maka, ya, mak tadi itu sesuatu yang turunkan itu dari syahwat itu adalah bagian buat kamu itu, ya, ada cuma sebuah bagian. Sekalipun diiringi dengan syahwat, dengan hawa nafsu dan tabiat yang kita miliki, sesuatu yang diberikan, ya, ini hanya merupakan bagian buat kamu, ya, dibagi sama Allah. Hanya dibagi sama Allah tuh, yang kaya, yang miskin, semua hanya dibagi semua. Yang hartanya banyak, yang hartanya sedikit, ya, itu cuma dibagi oleh Allah. Siapa lagi yang bagi? Nggak ada yang bagi. Tadinya makanya begitu, ya, kalau orang yang sudah menyadari semua adalah pemberian dari Allah, ya, maka dia akan dengan senang hati memberikan lagi kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk yang lain itu. Apa yang dia miliki hanya merupakan pemberian. Dan Allah tidak pernah perhitungan. Allah tidak pernah perhitungan memberikan kepada makhluknya. Siapa aja dikasih, kapan aja diberikan. Dia pakai dihitung-hitung oleh Allah bighairi hisab. Allah nggak pakai dihitung-hitung memberikan rezekinya sama makhluk sama para hambanya, enggak. Nah, orang yang semacam itu pun tidak pernah perhitungan, ya, di dalam rangka dia memberi sama siapapun itu. Tidak pakai perhitungan sama dia itu, ya. Nah, ada orang tuh, ya, tasnya di tas atau di kantongnya ada orang comot aja terus, ya, itu comot atau bungkusan toko jinggo, ya, tidak diperhitungkan sama dia, kita kan ngitung, nah, terbuat bini gue mana? Terbuat biaya anak gua kemana, gitu. Itu boleh, ya, semuanya ada bagiannya. Tuh. Ya, artinya dihitung-hitung tadi, ya, tidak diperhitungkan. Artinya, ya, rasanya gua udah banyak banget ngasih, belum, enggak begitu, enggak, ya, udah berapa duit gua ngasih sama dia, ya, gua keluarin dari harta gua, enggak dihitung-hitung gitu kan. Walaupun nanti hak istri ada, hak anak ada, dibagi-bagikan. Terus seperti Sayyidina Khalifah Abu Bakar, ya, Abu Bakar, ya, itu beliau seorang yang sangat kaya raya, saudagar yang sangat kaya raya itu. Kalau belanja tuh, ya, belanja dari Mekah ke negeri Syam, ya, ke daerah Syam itu berangkat dengan onta dibawa, ratusan onta dibawa. Begitu pulang pun sama, ya, ada belanja di sana, itu punggung onta, ratusan punggung onta penuh dengan barang-barang itu, ya, dengan barang-barang sembako kayak kita itu. Untuk apa? Untuk dia dagang. Itu para sahabat dagang, usaha mereka itu. Ya. Begitu sampai di tempat di daerahnya itu, begitu pulang, karena perjalanan itu sampai pakai onta, ya, lama perjalanannya, ya. Belum biaya transportasi lainnya tuh. Belum ngemel, belum preman di suami, ya, ngemel. Pulang, begitu pulang para saudagar kecil datang, bilang, wahai Khalifah Umar, ya, saya Abu Bakar, ya, saya beli dagangan ente 2 kali lipat. Dia beli tuh, kalau umpamanya sekarang cabai 120.000, saya beli umpamanya 150.000. Harus saya beli 200.000 itu cabai, lagi mahal cabai.
10.000 beli cabai sambal nggak pedas. Gimana ya? Kagak dijual oleh Abu Bakar, nggak dijual, tidak. Saya cari jual, ya, saya nggak terima tawaran ente. Ada yang beli lagi 3 kali lipat, tidak, enggak saya. Masukin ke gudang, semua dimasukin ke gudangnya tuh, ya. Besok pagi para saudagar yang pada nawar tuh, pedagang-pedagang kecil dipanggilin semua. Oh saudara-saudara pada pedagang-pedagang sini kumpul semua. Dagangan saya ini saya jual 10 kali lipat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan ambil. Yang jualnya 10 kali lipat kepada Allah Subhanahu. Tadi mah ente nawar 2 kali lipat ya, kecil 3 kali lipat, tapi saya jual sama Allah 10 kali lipat. Diambilin, bagiin itu, silakan ambil. Nanti jualin soal silakan. Begitu Pak. Kagak dibayar, gratis, malah disedekahkan. Kenapa? Apa yang dia miliki adalah pemberian Allah, maka diberikan kepada orang lain. Tuh. Boleh kita begitu? Ada aturannya kita mah, ya, ada aturannya. Kalau modal kita 100 kali lipat kali, ada aturannya, ya. Itu bukan contoh buat dia khusus, ya. Buat orang-orang khusus, buat orang umum mau gitu, ya. Ada yang belanja pasar sama saudara kita, ya ambil aja sono, gitu ya. Ambil bata, ambil aja sono. Nah, bangkrut jadinya. Ini aja apa berangkut, ya. Apa saudara-saudara kita belanjanya sama non muslim mulu, sama orang muslim baru mau belanja mahal katanya. Padahal beda 1.000, beda 1.000, beda 2.000, ya. Bagaimana bisa maju saudara kita yang muslim kalau kita belanjanya sama non muslim mulu, ya gitu. Jadi begitulah, ya. Orang-orang yang udah merasa bahwa apa yang ada sama dia itu bukan hasil karya dia, ya, tapi kesadaran penuh secara batin, secara iman adalah merupakan pemberian dari Allah. Aksamun laka, itu cuma sebuah bagian. Lidunya ma takhuzu wa bihimmatika wa jawarihika, ya. Lidunya, untuk kehidupan dunia ini, ma sekedar apa yang kamu ambil dari dunia itu, bihimmatika wa jawarihika, dengan cita-cita kamu dan yang dirasakan oleh anggota tubuh. Dimasukkan dengan dunia itu apa yang sekedar kamu ambil dari dunia itu dengan bihimmah, dengan himmah kamu, ya, semaksimal kamu itu berusaha untuk mendapatkannya, wajawarihika, dan melalui anggota tubuh kamu itu. Terus sekedar dunia tuh kita dapat, ya, kita dapatkan. Ma yalzimukal muluk, ya, laisa minad dunya ma la budda minhu. Sesuatu yang mesti pada kamu adalah al-mulk, yaitu sesuatu yang miliki, laisa minad dunya, ya, bukan merupakan bagian yang dimaksud dunia di sini. Ma ada satu perkara la budda minhu, yang mesti dari muluk, milik tadi itu. Apa yang kita miliki, apa yang didapat tadi itu, yang lazim, yang biasa, ya, itu bukan yang dimaksudkan dunia dalam hal ini, ya. Walaupun seluruhnya itu dunia, tapi yang dimaksud oleh beliau apa yang kita miliki, HP ini bukan dunia, ya. Harta semuanya itu ini bukan dunia, apa yang kamu miliki itu, ya. Malah budda minhu, bukan suatu yang mesti katanya, ya, bukan dimaksudkan dunia yang dalam bahasa sekarang. Laisa minad dunya baitun, ya, yakun nuka, gitu ya. Dan rumah pun, ya, rumah pun itu yang kamu miliki bukan dunia, yang kamu tinggal di situ tuh. Walabsun, ya, dan pakaian yasyuruka, yang menutupi kamu itu bukan dunia, bukan. Ini dimaksudkan di sini. Wa khabzun yusbi'uka, ya, dan roti yang membuat kamu kenyang pun itu bukan dunia. Wa zaujatun taskunul ilaiha, dan istri-istri yang membuat kamu bahagia, membuat kamu tentram, ilaiha, kepada itu istri, itu pun bukan dunia. Gitu ya, yang diterangkan oleh beliau nih. Apa sih dunia itu? Al hayatud dunya al iqbalu alal haqqi wal iqbal alal khalqi
wal idbaru anil haqqi. Yang dimaksudkan orang yang mencari kehidupan dunia itu, ya, kehidupan dunia ini adalah orang yang menghadap kepada makhluk, mengutamakan makhluk, wa idbarul haq, ya, dan membelakangi Allah. Hidupnya begitu orang, ya, yang dinamakan orang hidup di dunia itu, yang salah dia di badan jalannya adalah kalau ama manusia mah, wah, ama makhluk mah luar biasa dia, ya. Nah, dibangunin jam berapa aja juga, wah, lagi puyeng palanya, lagi pilek, wah, pergi juga, ya. Gitu menghadap sama makhluk mah, ya. Tapi urusannya kepada Allah dia belakangin, dia remehkan, dia sepelekan urusan dia kepada Allah. Itulah orang yang hidupnya di dunia itu, yang hanya mencari kehidupan dunia. Kita cari dengan nafkah kita nih apa saja, istri, dengan usaha kita, harta, dengan usaha apa yang kita miliki, makanan, semuanya dikatakan itu bukan dimasukkan dunia di sini, ya. Selagi kamu itu tidak membelakangi Tuhan kamu, nah, ibadah kagak ditinggal, ya, puasanya tetap jalan terus walaupun kerja keras. Sholatnya tetap nggak pernah ditinggalkan, walaupun sesibuk apapun dia itu, ya, di alam dunia itu nggak masalah begitu, ya. Banyakin tuh, makanya ini bagian harus sadari nanti itu, ya. Tidak mesti apa yang kamu miliki itu bukan semuanya dunia dimaksudkan tadi, tapi karena keberadaan batin kamu, hati kamu itu karena kepada manusia, ya, dan tidak ada tujuan kepada Allah, itulah yang dinamakan dunia, ya, dalam ajaran ini, ya. Kebanyakannya begitu, ya, kebanyakannya. Al hawa didul kufri, mengikuti hawa itu, ya, mengikuti hawa nafsu itu akan menimbulkan kekufuran. Tuh, ya, usaha kerja kemana saja, ngapain saja, tapi Anda mengikuti hawa nafsunya, yang timbul adalah kekufuran. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafar. Yang mantaraka sholata amdan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, yaitu kufur. Ya, ini lagi sibuknya tuh, perhatikan, ya. Jadi nggak sembrono. Nah itu berarti, ya, yang dia pilih apa? Hayatud dunia. Yang dia pilihnya adalah kehidupan dunia, cuma senang-senang aja, dia nggak tahu, ya, dia dalam bahaya tadi itu. Al hawa didul ibadah, hawa pun bisa membawa kamu untuk bisa ibadah. Kamu mencari nafkah bisa ibadah kalau kamu itu ibadah. Ya, kalau kitanya ibadah. Berangkat pagi sholat isyraq 2 rakaat. Sholat isyraq 2 rakaat pagi itu sebelum berangkat kerja. Habis sholat isyraq, sholat duha 2 rakaat. Ya, dia berangkat usaha kemana saja tuh, walaupun bukan usaha, tampang timpling doang jalan umpama. Ya, ada soal jalan sini kerjaan kagak ada, bingung. Ya, tapi udah sholat isyraq, sholat tuh duha 2 rakaat, berangkat dah. Udah dalam jaminan Allah. Orang itu sudah jaminan Allah, udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi dia sudah menghadap kepada Allah, dia berangkat kerja, dia berangkat usaha, ya. Nah itu dalam rangka dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau subuhnya kesiangan? Subuh nggak pernah kesiangan, orangnya yang kesiangan. Ya, subuh nggak pernah kesiangan, apa bilang subuh kesiangan? Orangnya yang kesiangan mah, ya. Dia kodok sholat subuhnya, ya, segera dia kodok, ya. Kemudian dia sholat sunnah, dia berangkat, ya, untuk begitu mestinya tuh. Jangan dibelakangi Tuhan, ya. Jangan dibelakangi, dahului Allah, utamakan Allah, baru kemudian berangkat. Niatkan dalam rangka ibadah, dalam rangka beribadah, menunaikan kewajibannya. Kemarin batas kewajiban orang yang mencari nafkah itu adalah, ya, bila mana sudah tidak ada makanan dan minuman. Makanan yang dimakan untuk keluarganya nggak ada, ya. Untuk anak istrinya beras sudah habis,
itu wajib mencari nafkah. Duit habis itu wajib mencari nafkah. Tapi kalau masih banyak, beras masih sekarung, duit masih tebal, ATM-nya wah banyak, menjadi sunnah buat dia untuk apa? Mencari nafkah itu tiap hari berangkat Senin sampai hari Sabtu, ya banyak uangnya, hartanya banyak, sunnah, dia bukan wajib. Ya, kalau yang wajib tadi keluarganya sudah kagak makan tuh. Ya, makanan untuk esok, makanan untuk ntar sore, ini mau dimakan kagak ada. Malam ini buat besok makan pagi umpama kagak ada. Tidur aja dulu. Ya, itu jangan dipikirin tuh. Ya tidur aja dulu, besok baru pergi. Berusaha. Malam gini pergi ntar, waduh mampirnya yang salah kita. Salah mampir. Nah itu kewajiban, makanya harus tahu ya. Seperti apa? Seperti tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya, diriwayatkan oleh Ibnul Bari, ya, an Anas. Rasulullah bersabda, belajar itu wajib, fardu bagi setiap muslim. Kapan wajibnya? Wajibnya itu tatkala dia belum bisa belajar, belum tahu ilmu, maka wajib bagi dia itu belajar. Ya. Belum bisa baca, belum bisa tulis, itu wajib bagi dia belajar. Belum tahu hukum-hukum tertentu di dalam agama, itu wajib bagi dia belajar. Nah, sekarang bagaimana? Pada diri kita, apakah lebih banyak yang sudah kita ketahui dibandingkan sesuatu yang belum kita ketahui? Gimana tuh? Ternyata lebih banyak yang belum kita ketahui, maka menjadi wajib. Tuh, para ulama kita menguasai ilmunya, 12 par ilmu apa aja dia bisa. Ya. Bagaimana dia? Wajib? Enggak, dia sunnah. Kalau kita wajib, karena banyak yang belum kita ketahui. Tuh. Itu ya. Makanya ada cerita itu siapa ya? Jurai ya. Jurai itu ya, ketika sedang sholat sunnah dipanggil oleh ibunya. Assalamualaikum Jurai. Dia sholat sunnah. Dia bingung, ya. Dia bingung. Saya jawab, mak saya apa sholat saya terusin ini ya? Emaknya panggil lagi sampai 3 kali, sampai disumpahin mamahnya tuh. Padahal lagi sholat sunnah. Padahal kalau lagi sholat sunnah mak boleh dibatalin. Ataupun dia keraskan suaranya, Allahu Akbar, ya, dia baca dah tuh, Sami Allahu liman hamidah, supaya emaknya dengar. Dia mau kagak, dia bingung, ya kan nggak tahu caranya. Ya, kalau sholat fardu jangan dibatalin, tapi kerasin suara. Nah, dia ketahui ilmunya tadi tuh. Jadi alhasil kalau kita ternyata lebih banyak, ya, belum kita ketahui tentang ilmu agama itu, maka belajar ilmu agama itu menjadi wajib hukumnya, menjadi fardu kifayah, berdoain, ya. Kalau sesuatu yang sudah kita ketahui itu menjadi sunnah, ya. Para ulama kita menjadi sunnah, mereka sudah tahu semua, ya. Masalah apa? Dia buka kitabnya, gitu ya. Masalah apa nih? Dia lupa ditarik kitabnya, ketemu. Nah, karya-karya para ulama ya. Nah, kita mah bingung. Ya, kita bingung tuh. Makanya tadi kewajiban mencari nafkah itu sampai di mana? Ya. Nah, itu tatkala sudah nggak ada apa-apa itu menjadi wajib. Ya. Kalau masih banyak itu menjadi sunnah, ya. Itu menjadi sunnah kita mengamalkan, mencarinya tadi. As-sababu tidul musabbib, ya, sebab yang kita perbuat itu mengarahkan, menunjukkan, ya, kepada yang menyebabkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sebab saja, ya, yang kita handalkan, tetapi siapa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut. Gitu, ya, adalah Allah. Kita cuma berusaha, yang menentukan adalah Allah. Gitu. Semuanya yang menentukan cuma Allah, kita hanya berusaha saja, berupaya, ya, berikhtiar. Az-zahiru didul batin. Zahir itu mengarahkan kepada batin.
Lihat aja tuh, makanya orang bijak mengatakan ya, kalau ingin kamu melihat orang itu hatinya sedang bahagia, lihat cerminan wajahnya. Wajahnya lihat, wajahnya cerah kok kalian. Ternyata suntuk, wah ngawin orang gitu ya, wah wajahnya suntuk, orang puyeng ya, matanya merah. Kuning ya, itu tandanya tuh, lihat. Dan kalau ingin melihat orang itu rumahnya dalam keadaan, nampaknya dalam keadaan duka, lihat wajahnya. Orang seneng sama kita atau tidak, lihat wajahnya. Ya, orang bijak begitu ngomongnya, ya lihat tuh, ya wajahnya gimana, oh gitu, tahu kan tuh. Ya, cewek itu teman apa kagak sama kita, dong ya. Gitu. Nah, ini bagiannya, ya ada timpalan dan semuanya ya. Iza akan tazahir umir kamil batin. Bila kamu ya diberikan hikmah, diberikan mengetahui hukum-hukum zahir, ya, menghukumkan tentang masalah zahir, maka kamu pun diperintahkan untuk menghukumkan yang batin. Ya, ada hukum, ada dua jadinya. Ada hukum zahir secara fikih syariat, ada hukum secara batin namanya akhlak. Ya, ini akhlak ada di sini makanya. Ada di kolbu ya, ini akhlak, ini perintah. Kalau bukan hanya sekedar, kalau hukum zahir yang dilihat adalah nyata, realitas ya, realitas tuh, ucapan itu jadi hukum, perbuatan itu menjadi hukum. Tapi kalau batin, ini adalah hukum batin yang ada di dalam kolbu rohaniyah kita. Ini pun bahaya ya, berdosa besar, bisa salah, bisa marah Allah karena melanggar hukum batin kita. Hukum akhlak, hukum akhlak. Sampai Siti Aisyah ketika itu, gitu lagi, ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu, ya, dua orang laki-laki. Yang pertama tinggi besar orangnya, yang badan, ya, tinggi besar. Yang kedua orangnya pendek, udah pendek hitam, ya, pendek hitam kecil. Itu Siti Aisyah ya di dalam hati bicara. Begitu orang pamit dari Rasulullah keluar, hatinya bicara, ya Allah, orang itu lucu sekali. Yang satu tinggi besar, yang satu pendek kecil, hitam bungkret kayak angka 10 katanya. Enggak, hatinya ngomong gitu. Rasulullah ya ditegur tuh Siti Aisyah oleh Rasulullah, apa tadi kamu bilang? Ya, apa yang kamu ucapkan di dalam hati kamu? Kamu telah menghina makhluk Allah. Bertobat, mohon ampun kepada Allah. Itu cuma di dalam hati, cuma dalam hati. Itu hukum namanya, hukum patuh terhadap hukum zahir, patuh juga terhadap hukum batin, kudu dua-duanya. Kalau menjadi seorang yang warisatul warasatul anbiya, gitu ya. Wallahu ta'ala alamu bissawab.